Ya udah nggak cinta, maksudnya cinta udah biasa loh, udah nggak hot, tapi karena gue arogan. Kita cari member banyak-banyak gitu loh. Sebenarnya buat senang-senang, buat have fun, buat cari apa ya, temen sehobi sepemikiran lah gitu lah kan, seperti itu. Jadi advisor atau Oke semuanya, salam jempol, jangan lupa dan masih dalam suasana HUT RI ke-77 Merdeka pokoknya buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang nonton channel YouTube kita. Semoga semuanya lagi pada sehat walafiat ya. Dan udah lama nih kayaknya kita nggak podcast Om. Dan Om kayaknya udah pernah diundang tapi gagal ya Om ya. saya sibuk soalnya, saya nggak ada waktu soalnya. Sialan bener nih gue start sok sombong bener. Oke, sesuai dengan tagline-nya kita, bertanyalah kepada orang yang bisa menjawab. Dan kebetulan malam hari ini tim Picture Channel kedatangan seorang tamu yang spesialis banget. Karena kebetulan dia juga seorang tokoh nih. Tokohnya tapi tokoh kayak komunitas atau klub motor ya. Dan yang gua tahu beliau ini, beliau najis banget. Beliau ini orang yang cukup disegani dan cukup ditakuti. Sama istri itu. Sama istri. Enggak lah, istrinya baik kok walaupun baru pertama kali lihat. Istrinya tuh, denger tuh. Jadi buat podcast malam hari ini gua undang seorang tokoh ya. Balik lagi kenapa harus klub motor atau komunitas motor? Karena teman-teman pasti tahu ya, klub atau komunitas motor ya Om, ya. Itu banyak banget di Indonesia. Karena Indonesia kurang lebih itu nomor 4 atau nomor 5, nggak tahu ya, lupa gue juga. Ntar lu cari aja di Google ya sendiri. Itu salah satu pengguna motor terbesar dan terbanyak di dunia ya Om ya. Dan klub motor dan komunitas motor itu banyak banget. Dan salah satunya adalah ADV Tangerang Raya. Tepuk tangan buat ADV Tangerang Raya. Dan beliau ini ketumnya, walaupun ketum, tapi ya menurut gua ketum abadi. Sebenarnya pengen dibubarin sih. Gak bubar apa kayaknya Om. Oke, langsung aja. Om David, pertanyaan untuk mengawali nih, sebenarnya Om David tuh kerjaannya apa sih? Oke, jadi kerja... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lupa Om. Waalaikumsalam. Lupa ya Bang. Iya. Ayo, pekerjaannya apa Om sebenarnya Om? Oke, jadi saya nih kebetulan pegawai swasta. Oke. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan swasta ada di Tangerang lah gitu. Oke. Terus kalau misalnya sehari-harinya Om, selain pekerjaannya yang dilakukan sebagai karyawan swasta, kalau dengar pengurus RT. udah enggak. Jadi ya pasti ya bekerja, cuman ya kalau Sabtu Minggu kita riding lah gitu. Kadang-kadang sama teman-teman dari komunitas, kadang-kadang sama keluarga, ya tergantung moodnya aja. Kadang-kadang juga kita touring gitu aja sih. Anak motor banget guys. Terus Om, di sini kan konsepnya atau kita kan harus bertanya sama orang yang bisa menjawab ya. Iya, mudah-mudahan. Yang pasti si Om harus bisa jawab dong, jangan mudah-mudahan, harus bisa Om. Insya Allah. Oke. Om David, ATR, ADV Tangerang Raya, sebenarnya berdirinya tahun kapan? Basicnya sih ADV itu berdirinya itu pertama kali ketika ADV itu muncul di Indonesia. Itu kalau nggak salah di Gias tahun 2018 ingat saya sih ya. Gias 2018. Itu pertama kalinya. Jadi ADV diperkenalkan di Indonesia dan pada saat itu memang kita semua tuh para penyuka motor ya, dan juga kebetulan saya pribadi saya lihat, wah nih kelihatannya motor nih keren nih gitu. Oke. Wah, dual purpose banget nih gitu. Oke. Dan juga Tapi tetap ya 150 cc ya Om ya. iya, tetap sih ya, tapi ya lumayan lah mau sengebut apa sih di Indonesia ini gitu loh kan. Mungkin juga kebetulan juga saya juga pas seneng lah ya gitu, apalagi bener dengan bodinya yang pada saat dia launching itu kan kelihatan very different ya, berbeda gitu dengan motor-motor yang lain kan. Selama ini kan kita mungkin ngeliat motor-motor brand sebelah kan ya gitu-gitu aja gitu kan. Tiba-tiba ADV ini muncul dengan sesuatu keunikan dan keistimewaannya. Makanya di situ saya coba pertama sih test ride dulu waktu itu di Gias ya. Lalu akhirnya setelah saya tertarik ya saya coba beli lah
gitu. Emang kalau misalnya ADV itu pas keluar, yang dilihat menurut hati Om David sendiri apa yang dilihat gitu maksudnya? Bentuknya kah, mesinnya kah, atau pastinya gini, kalau saya memang jujur aja, saya ini nggak ngerti mesin. bodo amat? Ya, saya nggak ngerti mesin, tapi saya suka motor gitu, karena saya suka ridingnya, jadi suka modelnya. Kalau buat saya pribadi, kalau saya milih motor, oh modelnya nih keren nih, gitu sih kalau saya pribadi. Jadi itulah apa namanya, kenapa saya berminat pada saat itu, karena buat saya ya modelnya tadi berbeda dengan motor-motor yang pada 2018 ya tadi ya. Pada saat tahun itu ya berbeda, dan memang kayak out of the box aja lah itu motor gitu. Out of the box, out of the box, oke. Out of the box. Ya, belibet kalau kamu bisa ngomongnya. Terus Om, nah kan udah lihat nih di Gias, pesen dong, Inden. Pesan ini. Berapa lama? Waktu itu sih saya pertama sih dijanjikan sebulan, tapi saya dapat sekitar 2 mingguan lah. 2 minggu, turun ke rumah, terus apa yang dilakukan hingga terbentuknya ATR gitu maksudnya? Oh gitu. Oke. Jadi gini, kebetulan pada saat si ADV ini launching, kebetulan saya cari tuh, searching di grup-grup di Facebook lah, di IG lah, ada nggak sih komunitas motor ini? Ternyata ada salah satu orang gitu yang bilang saya memang kenal gitu ya, dia membuat grup Honda ADV Indonesia kalau nggak salah namanya. Honda ADV Indonesia pada saat itu. Saya sebut namanya boleh? Boleh. Ya, itu Mas Om Irwan Caniago. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat, Om Irwan itu salah satu sepuh motor lah ya. Jadi dia tuh banyak banget klubnya. Setiap motor baru dia beli ikut klub. Setiap motor baru dia beli dia bikin klub gitu. terus dia orang Jakarta gitu kan. Nah, apa namanya? Pada saat itu saya ingat banget itu dia bikin pengumuman gitu ya, maksudnya kalau yang mau join di grup WhatsApp tunjukin tanda SPK. Pada saat itu waktu itu motor masih Indian, kita belum datang. Jadi SPK-nya aja. Iya, jadi motor belum datang pun kita grup itu ternyata udah ada gitu. Oke. Di Facebook itu udah ada, jadi tunjukin SPK gitu loh. Jadi ya udah kita foto SPK di grup tuh. Padahal masih dari Cil mana? Padahal masih Cil. Terus Iya kan gitu kan. Ya udah kita nanti sama si adminnya itu Om Irwan. Kalau saya sih waktu itu sih kontaknya sama Om Irwan ya. Ya Om Irwannya masukin lah ke grup Honda ADV Indonesia pada saat itu. Oke. Itu kan apa namanya ya, akhirnya kita dikumpulkan dalam satu wadah di WhatsApp grup lah ya, itu dari semua orang dari seluruh Indonesia kayaknya sih yang melakukan SPK itu lah gitu loh. Di grup Facebook itu? Enggak, tapi di masuk WhatsApp. Grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp itu cuma ada satu grup namanya Honda ADV Indonesia. Oke. Nah, terus berdiri di Tangerang. Nah, setelah itu kumpul, nah akhirnya kebetulan ya kan karena motornya datang dulu nih, ya kan akhirnya motor udah mulai tersebar kan, gitu kan, akhirnya yang punya motor mengadakan kopdar lah. Kopi darat ya. Kopi darat ya. Nah kebetulan di Tangerang itu akhirnya saya bersama teman-teman yang sudah datang motornya waktu itu. Berapa orang tuh dari Tangerang, sorry Om? Waktu itu sih pertama kali. Pertama kali itu cuma 4 orang. 4 orang apa 5 ya? Saya lupa deh, bukan sekitar sepi itu. ya? Iya, itu di SBSD di Starling SBSD, saya ingat banget itu lah. Gitu loh. Saya juga lucu-lucu juga sih tuh, anak-anak muda nih gitu kan. Ternyata ada anak-anak SMA, langsung bingung. Gitu kan. Bocil gitu lah. Ya gitu lah, itulah akhirnya saya kenal dengan teman-teman di ATR ya. Akhirnya ketika pada situ ya saya ngomong sama Irwan. Jadi di grup Honda Dev itu mulailah terbentuk chapter tadinya tuh. Oke. Kita bikin chapter yuk, ada yang bersuara seperti itu, kita seriusin yuk komunitas ini dan bla 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 bla. Jadi akhirnya mungkin karena Irwan sebagai founder, dia kenal saya, dia hubungin saya, coba deh Pip, lu kumpulin teman-teman yang di Tangerang, bisa kumpul nggak nih gitu loh. Akhirnya pada saat itu kita kopdar lagi, yang kedua kalinya ya kita di Alam Sutra kalau nggak salah. Khusus Tangerang atau masih gabung sama Hai? Tangerang. Oh, khusus Tangerang doang. Tangerang. Jadi kan kita udah dapet info tuh, apa namanya intinya Honda Dev Indonesia ini mau diseriusin dan mau dibuat chapter-chapter lah. Serius? mau di apa ya? Ya diseriusin lah istilahnya lah. Serem amat ya komunitas motor jadi serius guys. Kita mau serius. Bubarnya kapan kali? Terus. Ya kan? Menarik. Ya apa namanya ya, akhirnya
Om Irwan menginisiasi gitu loh untuk teman-teman di Tangerang, coba kita kumpul, kita kopdar. Ya udah akhirnya saya bantu akhirnya dengan beberapa orang yang apa namanya di dalamnya, akhirnya kita kopdar kedua lah Tangerang ya. nah itu dihadiri sama Om Irwan. Om Irwan sebagai founder lah kalau menurut saya ya, sebagai foundernya. Akhirnya Om Irwan ya pada malam itu bilang, yuk kita bikin aja deh nih Honda Civic Tangerang Raya. Oke. Nah udah, kejeblos lah saya. Ternyata kejeblos. Bukan pemilu ya, bukan pemilihan umum. Jadi, tanpa ada tadi ngali-ngali. Oke, jadi ketua siapa itu? David. Wah saya gitu kan. Gitu. Wah saya bingung gitu. Ya pasti kan Om Irwan tadinya pasti ya Om Irwan kalau nonton pasti kan ngelihat sosok Om David dulu dong. Maaf nih Om David, lu selain di ADV sebelumnya emang ada di join di klub atau komunitas motor kan? Ada. Nah itu salah satu mungkin. Oke, makanya nih Om David, kalau misalnya udah jadi ketua nih, kan itu kan tadi udah sejarahnya sedikit ya. Nah buat anak-anak ADV Tangerang Raya, mohon maaf nih kalau boleh gua tanya nih sama si Om David nih ya, udah jadi ketua, ada untungnya nggak sih Om? Untungnya sih banyak banget. Apa Om, saya digaji. Saking seriusnya tuh ya. Gimana? Keuntungannya apa nih? Buat teman-teman ATR nonton jadi ketua lah, kamu akan digaji. Yang gaji siapa Om? Tahu. Enggak sih. Hanya yang di atas yang bisa gaji Om. Ya enggak, balik lagi kan. Juga kita komunitas bukannya klub. Jadi memang sebenarnya keuntungannya mungkin saya lebih banyak kenal orang, ya kan. Lebih banyak kenal teman-teman, jadi banyak saudara dan lain, terutama khususnya di Tangerang ya, karena memang saya jujur aja memang saya juga jarang main ke daerah-daerah sih ya gitu loh. Daerah mana maksudnya? Ya ke Jakarta dan lain-lain gitu ya. Karena beberapa lah gitu loh, dan memang saya juga mandiri kan gitu kan. Saya selalu menginginkan teman-teman di ATR juga ya kita sebagai komunitas kita mandiri lah gitu loh, maksudnya malu lah dengan motornya kamu gitu loh. Jadi ya keuntungannya ya tadi banyak saudara aja sih, gitu aja sih. Terus kalau syaratnya sendiri Om, kalau masuk ADV Tangerang Raya ini SPK juga sama nggak apa-apa? Gampang banget pokoknya. Mungkin kita komunitas yang nggak ada syarat macam-macam kan. Yang penting lu punya ADV aja. Oke. Saya punya kejadian ada teman saya tuh dulu tuh, anggota member saya, dia tuh pakai ADV di jalan ketemu ADV lagi nih, dipepet gitu loh kan. Kayak debt collector. Dia aja kayak, mau masuk ADV nggak? Ternyata, mau masuk ATR nggak? Saya udah masuk Pak. Jadi Gua tahu kayaknya. jadi lucu lah. Jadi ya basicnya untuk masuk ATR ya tadi kita nggak mau memperruwet atau meribetkan gitu ya, karena kita pengen bawa komunitas ini sebagai santai gitu. Yang penting kita tertib lalu lintas gitu kan, semua surat-surat kita punya gitu ya. Jadi siapapun orang gitu, khususnya di wilayah Tangerang dan sekitarnya yang punya ADV, kalau mau join sama kita silakan gitu, tinggal lihat IG kita, kontak IG kita atau di Facebook, hubungin miminnya, saya mau join dong, kayak gitu sih udah. Oh gitu, ya. jadi nggak ada syarat, mohon maaf harus di ospek dulu Oh, kah? enggak. Soalnya saya tahu ya dulu beberapa klub motor yang gua tahu ya, buat teman-teman mungkin ya yang ngerasa nanti di komen aja kali ya, di bawah komen lah sendiri dah. Soalnya ada yang pakai ospek kayak macam apa ya, suruh buka rantai, terus ban bocor itu harus dibongkar dulu. Dia ditinggal ya? Nggak ada, nyusahin banget. Kayak nggak tahu ya, nggak tahu ya misalnya. Ya tadi karena tadi balik lagi kita sebenarnya komunitas kita nggak ada uang iuran. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi memang benar-benar ya yang penting kamu punya ADV aja sih udah gitu loh. Gitu Udah. sih udah. Terus berhubungin Mimin. Iya hubungin Mimin ya, kalau kamu bisa kopdar ayo kopdar yuk kayak gitu. Jadi sudah gini. Saya sih tidak pernah menekankan ke member atau ke pengurus, ayo kita cari member banyak-banyak, gitu loh. Oke. Ngapain gitu kalau member banyak-banyak, tapi juga balik lagi kan kita ikut komunitas sebenarnya buat seneng-seneng, buat have fun, buat cari apa ya temen sehobi sepemikiran lah gitu loh kan, seperti itu. Jadi ya ngapain member banyak-banyak juga kalau secara quality membernya pun nggak ada gitu loh, kayak gitu. Contohnya misalkan ya touring aja nggak pernah, kayak gitu-gitu loh kan, kayak gitu-gitu, kopdar mungkin nggak pernah, gitu loh, cuman belum masuk pesan-pesan ya Om, iya, misalnya ya, seperti itu lah. iya. Jadi ya cukup simple aja sih kita sih gitu. Kayaknya sih menarik ya menurut gue ya Om David. Terus kalau kegiatannya sendiri di ADV Tangerang Raya itu apa aja Om?
Kegiatannya sih cukup banyak ya. Basically-nya kita coba bikin at least per kuartal kita ada touring jauh. Gitu. Touring jauh. Bisa touring jauh tuh istilahnya keluar kota lah ya. Nggak jauh banget sampai Sulawesi, Sumatera kita. Belum mimpi ke situ lah ya gitu kan. Intinya ada kegiatan touring jauh, maksudnya ke kota mana, misalnya Jawa Barat kita telusuri, Jawa Tengah kita telusuri, Jawa Timur kita telusuri, seperti itu sih ya. Gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan sosial juga gitu loh, kita melakukan kegiatan sosial di event-event tertentu, atau mungkin juga ketika memang ada saudara-saudara kita perlu kita donasi ya kita donasi. Oke, itu kayaknya padat juga ya. Paling jauh mana nih, Om David? Paling jauh waktu itu kita ke Pahawang ya, gitu. Pahawang, nyebrang Sumatera ya. Sumatera. Nah, terus nih, kan kalau misalnya ADV Tangerang Raya, orang-orangnya harus punya motor ADV ya tadi kata Om David ya. Nah, terus ada nih salah satu member, entah mau dijual lah atau nggak bayaran surat ditarik. Pasti tuh ya. Iya. Masih jadi anggota kah atau gimana Om? Oh masih dong. Selama problem ya? Nggak masalah selama dia memang bersedia. Maksudnya dia merasa nyaman gitu ya. Ya nggak masalah gitu loh. Oh, no problem sama sekali. Belum punya ADV pun tadinya masuk anggota ADV Tangerang Raya, motornya dijual atau hilang atau gimana, tetap di grup, no problem. Nggak masalah. Gitu loh. Nah, Om David kan sekarang masih posisi ketum ya, masih kan ya? Iya. Masih ya? Pengennya sih diganti. Terus kan dari ketum pertama sekarang udah umur berarti 3 tahun lebih ya? Oke. Sebenarnya dulu punya visi misi nggak sih buat ADV Tangerang Raya? Sebenarnya ada lah. Basically-nya visi misi itu ada lah ya gitu. Pasti kita setiap komunitas tuh ada visi misi ya, maksudnya visi kita kan ya tadi mempertemukan saudara-saudara kita yang pengguna sama ADV gitu kan, berkenalan lah gitu lah, seperti itulah kan. Terus penyuka motor yang lainnya juga gitu loh kan. Terus ya misi kita juga ingin membawa ADV itu lebih dikenal di masyarakat luas gitu kan, dan kita juga bisa mengikuti sesuai dengan kita harus mengikuti regulasi dari pemerintah tadi gitu kan, dan kebudayaan Indonesia juga kita ikuti kayak gitu sih ya. Tapi memang seiring berkembangnya waktu gitu ya, kalau menurut saya namanya sebuah komunitas ya gitu ya. Ya namanya komunitas mungkin di tahun pertama, tahun kedua tuh masih hot ya, kayak orang pacaran gitu ya kan, hot, masih hot ya kan, masih seksi nih gitu kan. Gitu kan. Nah mungkin udah tahun ketiga tuh udah mulai tuh berumah tangga ceritanya gitu kan. Gitu kan, istilahnya cinta udah nggak ada tapi sayang gitu ya kan. Orang bertanya gitu kan ya udah nggak cinta, maksudnya cinta udah biasa, udah nggak hot, tapi ya sayang, peduli akhirnya. Jadi ya akhirnya kita coba oke lah, kita jalanin aja yang sekarang apa adanya seperti ini. Kita ya tadi sebenarnya dari awal memang kita juga nggak pengen muluk-muluk yang harus dikenal luas, harus punya member berapa banyak dan enggak sih. Gitu, ini kita berjalan begitu. Jadi visi misinya jalanin aja gitu ya, nggak ada fokus tertentu ke hal apa gitu. Dulunya sih ada gitu ya, tetap ada gitu. Boleh dong, ya bocoran dikit lah. Dulunya ada, tapi memang setelah kita tadi visinya itu sebenarnya tadi ingin memperkenalkan Honda ADV itu di masyarakat luas. Dibayar emang? Enggak sih sebenarnya. Enggak ada yang bayar sebenarnya. Gue sebut merek ya. Gak apa-apa. Terus sih ya. Ya tadi cuman karena tadi kan memperkenalkan bagaimana ya, sampai sekarang pun kita lakukan ya kita lakukan ya dengan kita touring ya kan, dengan kita melakukan kegiatan sosial seperti itu kan, setidaknya orang mungkin ngelihatnya mungkin lebih ke itu motor apa sih ya gitu sih kayak mungkin kita bisa, mungkin sampai sekarang pun yang nggak pernah ngelihat Honda ADV gitu ya. Masih ada nggak yang nggak pernah lihat? Masih banyak kayaknya ada. Ya, masih nanya kan gitu kan, motor apaan tuh? ADV itu kan kalau kita modifikasi, entah kita cat lah, entah kita apa, kan kelihatan dia tadi karena memang bentuknya beda gitu kan. Apa tadi? Out of the box gitu, karena bentuknya beda dan lain, jadi orang tuh masih penasaran kan sebenarnya kan, itu motor apa ya kayak gitu sih ya, kayak gitu. Jadi itu masih kita bawa sih, pasti kita informasikan ke orang yang bertanya, oh ini ADV kayak gitu sih. Oke. Nah terus nih Om David, pertanyaan berikutnya,
katanya sih orang-orang yang ada di ADV Tangerang Raya kayaknya kan itu mohon maaf menengah ke atas kayaknya ya untuk motor ini ya. Oh enggak juga ya. Ayo itu anggaplah menurut gua lah itu. Dan kebetulan kebanyakan orang-orangnya ini juga banyak isinya di ADV Tangerang Raya orang-orang hebat nih kalau gua lihat di IG atau Facebooknya ya. Ya nggak tahu lah orang hebatnya dalam bentuk hebat apa gitu. Tapi yang gua lihat dan yang gua mungkin ya karena gue punya perkiraan benar atau enggak ya nggak tahu ya Om David ya. Lu ribetnya sih ngurusin orang-orang hebat kayak gini gitu Om David? Enggak, karena gue arogan. Tanda. Kan gue ketemu arogan. Oh iya nggak ribet ya Om ya? Enggak jadi. Enggak sih enggak. Ya basicnya gini sih. Basicnya tadi kan balik lagi kan. Gue dari awal sebagai ketua kan berusaha mengenal member gue sih, basicnya sih gitu sih. Enggak. Apalagi yang cewek ya? Hah? Apalagi yang cewek. Itu lucu ya ADW tuh. Yang cewek kagak ada. Kasihan ya. Ada, cuman apa ya? Ngambang lah. Gitu maksudnya. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang. Terus. Ya, jadi basicnya dengan memang di kebetulan di Tangerang ini di ADV Tangerang Raya ya, saya rasa mungkin di semua komunitas pasti ada juga lah ya. Maksudnya banyak orang-orang hebat lah ya, gitu, secara dari segi pekerjaan, usia dan yang lain dan mungkin semua member antar juga semua hebat-hebat lah ya. Gitu sih lebih ke pengenalan member aja sih kalau buat saya sih ya, jadi pengenalan member ya. Saya berusaha dari awal saya ditunjuk sebagai ketua ADV ya, saya berusaha untuk kenal mereka sih dari sini. Oke. Berarti ribet sih enggak? Ribet sih enggak. Cuma lebih pengen kenal aja ya person mereka ya. Akhirnya kan lama-lama mereka juga tahu saya itu Marokan. Gitu. Kayak ngomong saya gimana, mereka tahu gitu loh kan, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kan ada istilahnya brotherhood ya, persaudaraan gitu kan ya Om David. Artinya apa itu? Brotherhood sih katanya kalau baca di Google Translate sih persaudaraan. Oh iya, persaudaraan. Nggak tahu bener apa enggak. Nah, kalau misalnya udah makin kenal kan person to person, terus kalau udah brotherhood atau persaudaraan, biasanya ada aja nggak sih yang minta tolong aneh-aneh gitu? Boleh dijawab, boleh nggak, terserah ketum. Basicnya gini sih, pada dasarnya gini, saya rasa semuanya lah gitu ya. Karena gini, menurut saya tadi orang ikut komunitas atau ikut klub tuh banyak apa ya? Banyak kepentingan lah. Oh, kepentingan. Ya, kemudian ada modus ya mungkin. Modus ya. Ada orang yang ikut klub, gue pengen cari, gue pengen tahu motor ini. Gitu loh, maksudnya motornya gue pengen tahu nih, gitu. Kalau menurut saya nih ya. Terus gue pengen ikut klub atau komunitas karena gue senang touring, pengen jalan-jalannya bareng-bareng. Beda-beda ya. Terus gue pengen tadi kalau istilah, gue pengen ikut komunitas biar banyak saudara, alasan klasik kalau menurut saya itu banyak apa alasan klasik kalau menurut saya. Terus yang terakhir mungkin sorry to say nih ya buat teman-teman yang lain maksudnya, woi dengerin. Gue pengen ikut komunitas biar gue bisa dagang. Ada yang gitu ya, buat saya sih itu wajar sih, itu nggak apa-apa sih. Jadi semua tuh macam-macam. Nah nanti ketika udah brotherhood ya memang banyak lah kepentingan-kepentingan yang udah mungkin misalnya gue dekat sama si A gitu loh kan, mungkin dia ngerasa kayaknya gue udah deket banget sama ketum nih. Suatu saat dia butuh sesuatu dari gue, misalkan ya gitu ya, minta tolong apa dan iya itu sih menurut gue sih wajar. Itu kan tergantung kita lagi gimana. Oke, dalam menyikapinya ya. Yes, betul. Nah terus Om David, sorry nih, kan tadi kan ada kepentingan ya, itulah urusan mereka masing-masing lah ya. Betul. Tapi tetap masih ada yang baper-baper nih dari anggota gitu. Oh pastinya sih. Pengen tahu aja gitu di ADV Tangerang Raya biasanya bapernya soal apa gitu maksudnya tuh? Iya gini lah, basically karena kalau grup lagi rame, karena ya balik lagi sih karena obrolan di WhatsApp kan, obrolan di WhatsApp itu kan macam-macam. Dan kita tadi bisa balik lagi, grup kita kebanyakan laki semua, tadi ceweknya paling cuma satu biji gitu. Cewek kok biji? Satu apa? Ada seorang udah bilang aja lah. Iya ada seorang gitu. Itu udah kita nggak anggap ada cewek gitu kan. Jadi ya kita ngomong suka asal, akhirnya juga orang nggak kenal, jadi orang katanya baper kayak gitu-gitu sih. Oh, karena dia nggak kenal. Emang tipikalnya sebenarnya si Ek ini misalkan suka bercanda. Tapi gini, yang gue salut dari ATR ini yang menurut gue tuh
sebanyak itu membernya di Tangerang gitu ya maksud gue. Kurang lebih kan sekarang ada berapa ya member di Tangerang ya? Kurang lebih kayaknya ada sekitar. Coba ditanya aja tuh anggotanya. Coba dilihat aja. Membernya di grup utama tuh ada berapa sih? Grup utama sih. Di grup utama. Ya buat teman-teman ini juga ada sebenarnya bukan penonton bayaran, ada anggota. 28. Hah? 128. Iya, 128 ya. Banyak ya Om ya? Banyak ya. Menurut gue banyak ya. 128 gitu kan. Itu di grup utama lah. Karena gini, sorry tadi gue bilang seiring berjalannya waktu kita bikin lagi grup sesuai core wheel gitu loh. Tujuannya tadi sebenarnya buat menyaring member baru. Tetap gini. Maksudnya orang gimana gini, core wheel tujuannya gini, kita buat core wheel di grup lain gitu. Misalnya kita ada core wheel Tangerang Utara, Selatan, bla bla bla. Tujuannya tuh untuk menyaring member baru sebenarnya. Jadi member baru tadi nggak ada syarat apa-apa, lu punya DV, oke. Saya kira tanya, lu domisili di mana? Di Ciputat, oke. Berarti lu kita masukin dulu ke Tangerang Selatan nih. Ya. Di situ kita ajak dulu dia tuh sama temen-temen di Tangerang Selatan. Lu mau ngumpul nggak sih? Gitu loh, kasarnya gitu loh. Mau ngumpul nggak? Mau kopdar? Maksudnya penyaringan atau gimana? Lebih ke penyaringan sih ya. Jadi lu mau kopdar nggak? Mau kopsan nggak? Gitu. Jadi kita ya istilahnya sih kita seleksi dulu lah gitu loh. Kalau emang ternyata kita ajak di core wheel tersebut, kita ajak kumpul aja dia nggak nongol, ya udah nanti kita diemin di core wheel. Kita juga nggak akan kick, kita diemin aja, maksudnya tapi kita diemin di core wheel. Tapi kalau dia at least udah mengikuti kegiatan ATR, entah itu kopdar, misalkan ada orang baru gitu ya, masuk tadi Selatan, terus kita ajak, yuk kopdar yuk, ternyata dia mau nih, datang dia kopdar, udah kita masukin ke grup utama. Gitu. Jadi selain langsung ya? Ya, istilah gini, di grup utama itu tadi yang 128 itu kebanyakan orang-orang aktif. Maksudnya orang aktif di komunitas inilah gitu loh. Kalau yang di core wheel itu lebih banyak ke silent rider kayak gitu. Tadi gue bilang mungkin orang yang pengen tahu doang tentang ADV, pengen tahu, oh kalau gue punya masalah motor gue bisa tanya ke siapa. Mungkin lebih orang-orang kayak gitu sih ya. Gitu. Jadi kita juga nggak memaksakan itu sih gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya ada penyaringan di ATR itu atau ADV Tangerang Raya, dan kalau misalnya dia nggak pernah kopdar atau nggak pernah ikutin kegiatan ATR sendiri, berarti ya biar aja di core wheel tersebut gitu tuh. Sampai dia keluar sendiri gitu. Asik kan? Iya. Awah, gue gak bisa ngomong apa-apa. Nah, tapi kan tetap ada ya Tum ya. Om David, yang baper-baper tuh ada kan? Pasti ada. Nah, cara lu biar ada ikatan emosional sama ADV Tangerang lain, lu punya trik nggak gitu? Gini, kalau gue sih arogan. Bukan. Gini, karena gue orangnya kesana kesini gitu ya. Maksudnya, ya mungkin karena gue juga ketum, jadi gue sih ngerasa kalau gue nggak tahu di belakang gue ya. Gitu. Gue ngerasa sih mereka nggak baper sama gue pribadi gitu loh ya. Begitupun juga gue juga nggak baper sama mereka. Tapi kalau misalkan si A sama si B baper ya, cara menyikapi itu gue sebagai ketum bertanggung jawab ya pasti gue temuin. Udah ada lah beberapa. Maksudnya gue coba ngomong sama si A, lo kenapa sih sama si B? Mediasi lah ya. Mediasi lah. Gitu. Kenapa sih lo sama si A? Gue tanya si B, kenapa lo sama si A? Ini komunitas motor apa? Kadang-kadang gue jadi Maria Teguh sih. Multi apa tadi namanya apa? Multi telenan. Terus ada lagi nggak? Ada lagi? Iya, intinya sih begitu sih ya. Jadi maksud gue gini, kalau yang udah crucial banget, maksud gue gini, udah crucial banget problemnya gitu ya. Dan dia orang tersebut butuh bantuan gue, ya gue helping. Gue juga tidak akan sekonyong-konyong, lo ada masalah apa? Kepo banget gitu kan. Intinya sih gue akan tetap stay cool aja. Tapi kan nanti kalau misalnya itu pasti kita coba pancing gitu loh kan. Kalau emang dia, iya gue ada masalah sama si B, baru kita temu, maksudnya kayak kita mediasi lah gitu. Tapi kalau masalah utang piutang saya nggak tahu ya. Siapa yang punya utang? Iya kan, siapa yang punya utang gitu. Lo mau ikut komunitas atau mau ikut pinjol? Oke, nih Tum, mungkin ini terserah ya, mau dijawab atau enggak ya terserah. Soalnya kan ini namanya komunitas motor atau entah pun namanya klub motor atau komunitas motor ya, gua nggak tahu lah ya. Tapi ATR lebih cenderung ke komunitas. Berkomunitas gitu. Oke, berkomunitas. Terus, sorry Om David, kalau ADV, Honda ADV, no problem ya kita sebut merek karena kan orang biar nggak nanya lagi itu motor apaan gitu. Honda ADV. Nah, ada organisasi atau komunitas lain yang di Tangerang? Setahu saya sih banyak sih, ada beberapa. Oh banyak. Oke. Jadi gini,
ini panjang lagi nih ceritanya nih, gitu. Gimana nih? Ya nggak apa-apa, terserah Om David ini Bang. Jadi gini, Gua sih bebas aja. sebenarnya induknya itu di Honda EDV Indonesia pada saat itu tadi yang pertama kali saya jadi ketua. Yang itu. Om Irwan itulah gitu loh kan. Oke. Pada saat itu waktu itu akhirnya Honda EDV Indonesia setelah istilahnya diresmikan pada saat itulah. Oke. Pada itu diresmikan bersama chapter-chapternya. Salah satunya kita di Tangerang. Nah, jadi saya ketua chapternya. Waktu itu bilangnya ketua chapter. Karena kan ngomongnya chapter kan. Ya, seiring berjalannya waktu Begini dulu. ada ketidakcocokan menurut saya secara prinsip, secara visi gitu loh kan, secara misi dengan organisasi Honda EDV Indonesia. Jadi pada saat itu saya ketua dan juga bersama pengurus yang pada saat itu menjadi pengurus memutuskan kita harus memisahkan diri nih dari Honda EDV Indonesia. Why? Gitu.